Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Imam dan teman-teman semua. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok dan permasalahan dalam dinamika kelompok. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Putri Nur Inayati dengan NIM 0017. Yang kedua ada Rini Yuliana dengan NIM 0048. Yang ketiga ada Dwi Hari Astuti dengan NIM 0049. Yang keempat ada Puput Diah Lestari dengan NIM 0053. Yang kelima ada Anggi Melina dengan NIM 0064. Yang keenam yaitu ada Dinda Dwi Arista dengan NIM 0072. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudara Dinda. Untuk Saudara Dinda dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang materi pengertian konflik dan penyebab timbulnya konflik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik. Pada hakikatnya, konflik merupakan suatu pertengkaran, menang atau kalah antara kelompok atau individu dengan kepentingan yang berbeda dalam organisasi. Dengan kata lain, konflik adalah segala jenis interaksi yang saling bertentangan atau antagonistik antara dua belah pihak atau lebih. Selanjutnya, penyebab timbulnya konflik. Munculnya suatu konflik dapat terjadi karena masing-masing pihak atau salah satu pihak merasa dirugikan. Kerugian ini tidak hanya berupa material, tetapi juga bersifat non-material. Untuk mencegah terjadinya konflik, maka kita harus mengetahui penyebabnya, yaitu yang pertama, adanya perbedaan pendapat. Konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat, di mana di antara masing-masing pihak merasa dirinya melakukan suatu hal yang benar. Selanjutnya, adanya salah paham. Salah paham juga dapat menimbulkan konflik. Contohnya jika seseorang bertindak dengan tujuan yang baik, dengan maksud yang baik, tetapi pihak lain merasa tindakan tersebut merugikan. Selanjutnya, salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan. Salah satu pihak menganggap melakukan tindakan yang merugikan, atau masing-masing pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Seseorang yang dirugikan ini menjadi memiliki perasaan kurang enak, kurang simpati, bahkan memiliki rasa benci. Yang terakhir, perasaan yang terlalu sensitif. Perasaan yang sensitif ini merupakan hal yang wajar, tetapi bagi pihak lain tindakan ini dianggap merugikan. Hal ini tetap dianggap bisa menjadi penyebab dari terjadinya konflik. Dari keempat penyebab konflik di atas terjadi karena faktor intern. Konflik juga dapat terjadi karena faktor-faktor ekstern. Penyebab ekstern terjadi apabila adanya pihak yang sengaja atau tidak untuk memanas-manasi suatu konflik. Hal ini dilakukan dengan jalan mengadu domba antara pihak-pihak yang berkonflik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Dinda atas pemaparan materinya. Materi yang selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh Saudara Putri. Untuk Saudara Putri dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan konflik dalam organisasi. Saat ini, konflik telah menjadi suatu subjek paling penting dalam pembahasan perilaku organisasional. Terdapat beberapa anggapan baru tentang konflik. Yang pertama yaitu konflik tidak dapat dihindarkan. Dan yang kedua, konflik ditentukan oleh faktor-faktor struktural, seperti bentuk fisik suatu bangunan, desain, suatu struktur karir, atau sifat sistem kelas. Yang ketiga yaitu konflik adalah bagian integral sifat perubahan. Yang keempat, konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi dalam berbagai derajat. Dan yang kelima, tingkat konflik minimal adalah optimal. Jadi ada 3 strategi dasar untuk mengurangi konflik organisasional yang dikemukakan oleh Litterer. Yang pertama yaitu penyangga atau penengah.
dapat diletakkan di antara pihak-pihak yang sedang konflik. Yang kedua yaitu membantu pihak-pihak yang sedang konflik untuk mengembangkan pandangan yang lebih baik tentang diri mereka dan cara mereka saling mempengaruhi. Dan yang terakhir yaitu merancang kembali struktur organisasi agar konflik dapat berkurang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Putri atas pemaparan materinya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Anggi. Untuk Saudara Anggi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi tentang keadaan yang menguntungkan organisasi dalam menghadapi konflik serta segi-segi positif konflik. Berbagai keadaan yang menguntungkan suatu organisasi dalam menghadapi konflik adalah bila mana pertama strukturnya dapat memperlancar kinerja anggota dan kelompok. Yang kedua, anggotanya mampu melaksanakan kinerja yang efektif dan saling mempengaruhi. Yang ketiga, anggota yang satu dengan yang lain saling mempercayai kemampuan anggota lainnya, setia dan lain sebagainya. Menurut Louis Kosser mengemukakan bahwa konflik mempunyai segi-segi positif yang diantaranya jika itu terjadi dalam konflik dalam, segi positif yang dapat yaitu pertama, bila terjadi pergantian pemimpin yang lebih akan mempunyai pemimpin yang lebih berwibawa, penuh ide baru dan semangat. Yang kedua, perubahan tujuan organisasi bisa berubah menjadi lebih mencerminkan nilai-nilai yang disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi. Yang ketiga, pelembagaan konflik itu sendiri artinya konflik disalurkan agar tidak merusak susunan atau struktur organisasi. Dengan demikian, konflik tidak dipadamkan tetapi dialirkan sesuai dengan kehendak anggota sehingga terciptanya suatu susunan baru peraturan permainan dalam organisasi. Jika terjadi konflik dengan organisasi, yang akan terjadi antara lain pertama lebih mempersatukan para anggota organisasi. Yang kedua, mendatangkan kehidupan baru di dalam hal tujuan serta nilai organisasi. Yang ketiga, lebih menyadarkan para anggota terhadap strategi serta teknik. Yang keempat, sebagai suatu lembaga pengawas masyarakat. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Anggi atas pemaparan materinya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Puput. Untuk Saudara Puput, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai kemampuan yang harus dimiliki pemimpin dalam sebuah kelompok atau organisasi. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam suatu kelompok atau organisasi yaitu yang pertama, pemimpin harus rendah hati atau mampu memberikan anggotanya kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, membentuk peraturan dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, memberikan pujian dan kritik secara pribadi. Yang keempat, saling menghormati. Dan yang kelima, memberikan contoh yang positif. Kemudian menurut Alex Semito pada tahun 1991, beliau memaparkan beberapa cara yang paling tepat dan menguntungkan untuk diterapkan pemimpin dalam suatu kelompok atau organisasi. Yang pertama yaitu dengan cara memberikan gaji yang cukup, kemudian yang kedua memperhatikan kebutuhan rohani, ketiga menciptakan suasana santai, yang keempat memberikan perhatian atau mewujudkan harga diri dari setiap anggota kelompok. Kemudian selanjutnya menempatkan karyawan atau anggota kelompok pada posisi yang tepat.
Selanjutnya, memberikan kesempatan pada anggota kelompok atau karyawan untuk maju. Dan yang selanjutnya, memperhatikan rasa aman dan dalam menghadapi masa depan. Dan yang terakhir yaitu mengusahakan karyawan mempunyai loyalitas serta mengajak karyawan atau anggota kelompok untuk berunding dalam pemberian fasilitas yang menyenangkan. Nah, beberapa usaha atau langkah-langkah tadi dapat dicoba untuk memberikan bagaimana cara untuk meningkatkan semangat dan kegairahan dalam kerja dalam kelompok itu sendiri, baik yang bersifat material maupun non-material. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Puput atas pemaparan materinya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dwi. Untuk Saudara Dwi dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai upaya untuk menghindari konflik serta menyelesaikan konflik. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Puput terkait dengan kemampuan pemimpin dalam memahami konflik di lingkungan organisasi. Nah, pada dasarnya tentu dalam menghindari konflik dalam organisasi itu tidak terlepas dari kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pimpinan dalam menghindari konflik dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama, pemimpin organisasi harus memperhatikan sikap dan pendapat para anggota organisasi. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang terorganisasi secara efektif dapat dilaksanakan. Nah, agar pendapat bahwa di lain pihak mungkin diperlukan indoktrinasi atau penanaman sistem berpikir dan berperilaku. Pada hakikatnya, semua akan menimbulkan semangat anggota untuk menuruti peraturan yang telah disetujui bersama di dalam organisasi. Nah, yang kedua, pimpinan harus memberikan contoh yang baik dalam tindakan-tindakannya. Yang ketiga, dalam organisasi, pimpinan perlu melakukan evaluasi jabatan yang dapat mencapai pembenahan fungsi, kekuasaan, tanggung jawab, serta pelaporan. Dengan melakukan hal tersebut, dapat menghindari dan mengurangi konflik kepentingan yang berhubungan dengan upah dan gaji, atau reward kepada anggota organisasi. Nah, yang keempat, memberikan program-program jaminan. Hal ini dapat meniadakan konflik yang berhubungan dengan keamanan atau kelangsungan hidup anggota. Nah, terkadang dalam konflik mungkin timbul dan sulit untuk mencegahnya. Untuk itu, perlu juga membuka segala hal yang menyebabkan orang tidak setuju satu sama lain terhadap suatu hal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara prosedur kelah, kotak saran, kebijaksanaan, pintu terbuka, pertemuan kelompok, rapat anggota, dan lain-lain. Kemudian yang kedua terkait dengan materi menyelesaikan konflik. Apabila dalam suatu organisasi sudah terlanjur berhadapan dengan konflik, maka perlu adanya penyelesaian yang harus dilakukan. Dalam hal ini, seorang pemimpin organisasi memiliki peran yang sangat penting. Terdapat tindakan alternatif yang dapat dilakukan pemimpin menurut Tehani Handoko. Yang pertama adalah menggunakan kekuasaan. Dalam hal ini, seorang pemimpin dalam melaksanakan pendapat dengan menyatakan siapa yang setuju dengan pimpinan dan siapa yang hendaknya mengundurkan diri. Kemudian yang kedua, konfrontasi, di mana penyelesaian melalui persetujuan semua pihak tidak dapat dicapai. Dan hal itu dibiarkan demikian agar pihak-pihak memikirkan dan merenungkan kembali pendapat masing-masing. Kemudian yang ketiga, kompromi, di mana pihak yang satu mengorbankan sesuatu agar memuaskan pihak yang lain. Tentu saja pihak-pihak tidak ada yang senang akan hal ini. Namun apabila konflik terjadi berlarut-larut dalam suatu organisasi, maka organisasi itu akan menjadi mati. Dan
Apabila hal tersebut terjadi, justru akan merugikan semua pihak karena anggota saling menyabot kegiatan-kegiatan operasional. Kemudian yang keempat, menghaluskan situasi. Ini merupakan suatu usaha untuk mempertahankan keadaan dalam waktu tertentu. Akan tetapi, pimpinan secara informal berusaha untuk menyelesaikan persoalan terhadap isu yang sifatnya sepele. Kemudian yang kelima, pengunduran diri. Dalam hal ini, pimpinan melarikan diri dari situasi yang timbul dan tidak berusaha untuk menyelesaikan sama sekali. Pimpinan menyerahkan pada kekuatan yang ada untuk nantinya memperoleh keseimbangan kembali. Karena dia memang berpendapat bahwa demikianlah seharusnya proses konflik berjalan. Memang diperkirakan bahwa sesuatu yang baru tentu menimbulkan gejolak dan berbagai pendapat. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, hal yang baru itu diterima sebagai hal yang biasa dan pihak-pihak akan dengan sendirinya mengerti duduk perkaranya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Dwi dan teman-teman semua atas pemaparan materinya. Sehingga bisa ditarik ke sebuah kesimpulan bahwa konflik yang timbul diharapkan dapat menciptakan alternatif-alternatif yang lebih baik bagi semua anggota. Dan selanjutnya, para anggota memilih berbagai alternatif tersebut. Alternatif terbaik bagi mereka sesuai dengan hak dan kewajiban mereka. Sehingga jangan memandang bahwa dengan adanya konflik, organisasi telah gagal. Konflik, bagaimanapun sulitnya, dapat diselesaikan oleh para anggota sendiri dengan melihat persoalan serta mendudukinya pada proposisi yang wajar, menyadari hambatan serta kendala yang berada di luar kemampuan kita, memperhatikan peraturan permainan yang telah kita setujui bersama, serta mengusahakan pelaksanaan secara konsekuen keputusan yang telah diambil dan telah kita setujui bersama. Jadi, konflik dapat mengarahkan ke inovasi dan perubahan, dapat menggerakkan orang-orang untuk melaksanakan kegiatan, mengembangkan proteksi bagi pihak-pihak yang lemah dalam organisasi. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa konflik dapat dikelola agar berguna, bukan menghambat untuk pencapaian tujuan dalam organisasi tersebut. Sekian diskusi pada siang hari ini. Kurang lebihnya kelompok 2 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.